Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Wulan Safitri dengan NIM 0302042525 dari kelas Sastra Indonesia A. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang salah satu novel yang sangat saya sukai yang berjudul Tulisan Sastra karya Tenderlova. Tulisan sastra karya Tenderlova ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Andika Sastra Gautama, yang kerap sekali dipanggil dengan sebutan Sastra. Nah, Sastra ini merupakan seorang yang sangat ceria, kemudian humoris, lalu dia sangat menyayangi keluarganya, lalu dia itu memiliki semangat yang sangat tinggi untuk mengejar cita-citanya. Dalam hidupnya, Sastra ini memiliki banyak peristiwa yang membuat hidupnya itu berubah gitu. Jadi dia itu penuh pelajaran menurut saya. Dia memiliki seorang kekasih yang bernama Sahara. Dia sangat-sangat menyayangi Sahara, tetapi Sahara ini masih belajar mencintainya. Jadi dia itu masih terbayang-bayang akan masa lalunya dengan yang namanya Jeremy, pokoknya Jeremy kalau nggak salah namanya. Nah, dia kan sudah berpacaran dengan Sastra. Dia itu tidak meletakkan cintanya terhadap Sastra itu dengan sepenuhnya. Jadi dia itu masih terbayang-bayang oleh si Jeremy ini, padahal mereka sudah putus. Nah, kan Sastra sangat menyayangi dan mencintai si Sahara. Tapi cintanya Sahara ini setengah-setengah, nggak seluruhnya. Suatu ketika dia habis jalan berdua dengan Sahara, dia itu selayaknya anak muda ya. Jadi dia itu habis jalan-jalan dengan Sahara, kemudian dia itu mengantar Sahara pulang. Nah, disitulah titik balik, disitulah penyesalan Sahara ada gitu. Jadi dia ada menyesalnya telah menyia-nyiakan Sastra itu di situ. Sastra itu mengantarnya pulang. Kemudian cuacanya itu lagi hujan. Nah, waktu itu ceritanya itu lagi hujan. Dia kan malam-malam mengantar Sahara. Setelah mengantar Sahara, dia pulang ke rumahnya. Sastra pulang ke rumahnya. Nah, Sastra ini kan merupakan empat anak keempat dari 7 bersaudara. Kakaknya dan adik-adiknya semuanya laki-laki dan sangat menyayanginya. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Itu dia kan pulang. Setelah mengantar Sahara, dia pulang. Nah, pulang ke rumah ini dia mengalami satu insiden, satu peristiwa lah yang membuatnya kehilangan nyawanya. Jadi Sastra itu pulang, terus dia itu ditabrak oleh seorang laki-laki yang ternyata adalah Jeremy. Mungkin dia tidak sengaja dan dia itu menabrak Sastra, kemudian ditinggal begitu saja, jadi tabrak lari saking takutnya Jeremy ketahuan. Akhirnya kan tidak ada yang menolong, Sastra itu akhirnya dibawa ke rumah sakit, kemudian dia meninggal dunia. Sahara itu sangat terpukul atas kepergian Sastra, karena kan Sastra kan orangnya ganteng, kemudian penyayang. Pokoknya Sastra itu love banget Sastra itu. Nah, terus habis itu kemudian sudah dia meninggal. Kemudian keluarganya berduka. Kemudian Sahara menyesali kenapa dia tidak bisa membahagiakan Sastra selama hidupnya. Dan akhirnya Sahara itu menyesal. Kenapa aku tidak membahagiakan Sastra? Kenapa cintaku tidak sebesar cintanya Sastra? Kalau saya mengerti bahwa umur Sastra tidak panjang gitu kan. Nah, Sahara kan menyesal. Kemudian dia itu merenungi. Ternyata dia selama ini tuh sangat mencintai Sastra, tapi terhalang oleh bayang-bayang masa lalunya tadi gitu. Terus Sastra meninggal, semua orang berduka, keluarganya berduka. Setelah itu keluarganya melanjutkan hidup ya, semuanya melanjutkan hidup, tapi Sahara tidak. Sahara berhenti di malam
dia kehilangan segalanya, kehilangan dunianya. Sastra ini sangat menyayangi Sarah, jadi dia itu merasa kehilangan sekali dengan sastra. Ya cukup terlambat, tapi bagaimana lagi, semuanya itu penyesalan hanya ada di akhir. Sampai di sinopsis novelnya itu seperti ini kalau tidak salah. Tidak ada yang abadi dalam bahagia, maka tidak ada yang abadi pula dalam sedih. Seperti itu kata-kata dari sastra. Sastra ini merupakan lelaki yang sangat diidam-idamkan wanita ya. Akhirnya yaitu tadi, Sarah menyesal karena tidak membahagiakan sastra selama semasa hidupnya. Akhirnya dia bersedih, kemudian merenungi kenapa dia kok seperti itu. Dia nanti ini akan dijelaskan di novel-novel Tenderlova yang selanjutnya. Jadi seperti itu yang saya ceritakan tentang novel sastra ini, tulisan sastra ini. Banyak pelajaran yang dapat saya ambil, banyak pula kesedihan. Saya bacanya sampai nangis karena memang sedih ya. Teman-teman kalau melihat video saya ini, cobalah dibaca tulisan sastra karya Tenderlova. Sangat-sangat bagus sekali menurut saya. Sudah sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.